Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Nandar. Dalam debat dia dengan seorang Kristen, Nandar mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Sebelum kita tanggapi, kita akan saksikan videonya berikut. Lalu sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Saya tidak mau kemudian bertele-tele Pak ya. Kita langsung buktikan Pak ya. Yang ternyata yang disalib itu adalah Yudas Pak, bukan Yesus. Di mana ayatnya? Matius 27 ayat ke-5 Pak. Matius 27 ayat ke-5 Bapak lihat di sini. Ya, dicatat Pak, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini dikatakan kematian Yudas itu menggantung diri. Bapak perhatikan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 18 ayat ke-1. Oh, salah. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-18. Kebalik ya teman-teman ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Di dalam Matius 27 ayat ke-5 kematian Yudas digantung. Di dalam Kisah Para Rasul 1:18 kematian Yudas perutnya bolong. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kita berhenti sejenak, Nandar menabrakkan kedua ayat yang sepertinya berlawanan. Keduanya adalah peristiwa yang sama, cuma dari perspektif yang berbeda. Dalam Matius 27 ayat 5, adalah peristiwa awal, sementara dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 adalah peristiwa akhir. Sama seperti seorang melompat dari jembatan, dan sampai dasar jembatan kepalanya terbentur batu. Keesokan harinya, surat kabar memberi judul, "Kemarin seorang melompat dari jembatan." Lalu surat kabar lain memberi judul, "Seorang ditemukan tewas di dasar jembatan." Pertanyaan kita adalah, apakah kedua judul itu bertentangan? Tentu saja tidak. Hal yang sama juga dengan kedua ayat yang dipakai Nandar. Kita lanjut. Kita berhenti sejenak. Nandar katakan dalam Matius 27, kematian Yudas digantung. Padahal dalam Matius 27 tidak mengatakan soal kematian. Di sana hanya mengatakan Yudas menggantung diri. Ingat ya, menggantung diri, bukan digantung. Karena kata ini sangat penting nanti. Sekali lagi ingat, Yudas menggantung diri. Kita lanjut. Kita lihat menurut bapak-bapak gereja, kembali ke ayat 5 Matius 27. Matius 27 ayat ke-5. Apa menurut bapak-bapak gereja? Kita klik, kita buka tafsiran Pak. Kita buka tafsiran, ada tafsiran yang otoritatif yaitu full life. Ini kematian Yudas Pak. Bapak bisa perhatikan yang saya tunjuk. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak atau tombak ya, yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung. Ini adalah konsensus Pak ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Jadi ternyata Yudas itu matinya disalib. Dan ini menurut data kekristenan, bukan data Islam. Bahwa kematian Yudas itu disalib. Kenapa ada kontradiktif? Barusan kita saksikan Nandar membaca sebuah tafsir, lalu dari situ dia buat kesimpulan bahwa Yudas matinya disalib. Padahal, tafsir itu tidak mengatakan demikian. Ingat Matius 27 ayat 5 tadi katakan, bahwa Yudas menggantung diri, bukan digantung. Sementara penyaliban dilakukan oleh orang lain kepada yang disalib. Kita lanjut. Nah, jawabannya kenapa perut Yudas itu bocor teman-teman? Baca Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita lihat ya. Kita lihat Yohanes 19 ayat ke-24, lambung Yesus ditikam. Ini bukan lambung Yesus yang ditikam, tetapi perutnya Yudas.
Jadi si Yudas ini Pak, Yudas ini perutnya ditikam. Jadi kalau saya improvisasikan, kalau Bapak mencari tombak tentara Romawi di museum itu segede tangan saya. Ketika tombak ini ditubleskan, sebentar, tubles itu bahasa Sunda, ditusuk, ketika tombak ditusuk kepada perut Yudas, tentu perut Yudas bolong. Bapak, ini saya izin waktu sebentar ya, nanti Bapak 8 menit juga nggak apa-apa, soalnya biar putaran terakhir ini. Jadi ketika Yudas itu disalib, maka tombak tentara Romawi menyasar kepada perut Yudas. Perut Yudas bolong nih ya. Ini ilmu cocokmologi lagi. Masakan peristiwa Yesus ditombak oleh tentara Roma dalam Yohanes 19 ayat 34, dicocokkan dengan Yudas yang jatuh dan perutnya terbelah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Sepertinya Nandar ini cocok main sirkus, lompat sana lompat sini. Jika Nandar ngotot bahwa yang disalib itu adalah Yudas, artinya Nandar siap berhadapan dengan ulama besar berikut. Di pertanyaan dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya. Karena saya di ustadz-ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Barusan Ustadz Munzir Situmorang mengutip tafsiran Ibnu Katsir. Kita lihat, menurut Ibnu Katsir yang diserupakan adalah salah satu murid Nabi Isa, dan muridnya itu adalah murid yang baik. Sementara, jika kita bandingkan dengan pernyataan Nandar, Yudas adalah seorang pengkhianat, artinya dia seorang yang tidak benar. Jika mengikuti tafsir Nandar, artinya Ibnu Katsir tidak ada apa-apanya dibanding Nandar. Tadi kita juga dengar, menurut Ustadz Munzir, yang mengatakan yang disalib adalah Yudas, itu adalah penyesatan. Pertanyaan kita adalah, apakah Nandar lebih cerdas dari Ibnu Katsir? Dan yang bertentangan dengan Ibnu Katsir bukan cuma Nandar. Seperti pada video berikut. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariah. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Gimana teman-teman? Demi membela narasinya, Nandar rela tabrak sana tabrak sini. Bahkan, ahli tafsir aja dia tabrak. Apalagi cuma Oten. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Nandar. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati.